Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah dengan NIM 2120104037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Jadi, kekuasaan mutlak itu adalah menyangkut tentang pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Contohnya, ada pada perkara perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 63 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kewenangan mengadili ada pada pengadilan agama. Contoh lainnya misalnya perkara hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, gadai, hipotek. Itu kekuasaan mengadili ada pada pengadilan negeri. Kekuasaan relatif itu mengatur tentang kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya contohnya hutang piutang. Si penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan salah satu tempat tinggal tergugat berada di Jakarta Selatan. Walaupun si penggugat juga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tangerang dikarenakan salah satu tergugat lainnya berada di Tangerang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Hairunisa dengan NIM 2120104040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkara permohonan talak, perkara gugatan cerai, perkara pembatalan nikah, perkara yang pihak tergugatnya lebih dari satu dan bertempat tinggal yang berbeda. Perkara permohonan talak terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perkara permohonan talak ialah perkara yang diajukan oleh suami di pengadilan agama di tempat tinggal istri dengan menyebutkan alasan-alasan mengapa dia mengajukan talak tersebut. Pada perkara permohonan talak, hakim bertindak sebagai pemberi izin mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Sedangkan suami bertindak sebagai pihak pemohon yang mengucapkan ikrar talak kepada pihak termohon. Yang kedua yaitu perkara gugatan cerai. Perkara gugatan cerai terdapat dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perkara gugatan cerai ialah perkara yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama di tempat tinggalnya. Pada perkara gugatan cerai, istri yang mengajukan gugatan dan hakim yang menceraikan. Yang ketiga yaitu perkara pembatalan nikah. Perkara pembatalan nikah terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkara pembatalan pernikahan ialah pembatalan suatu pernikahan yang disebabkan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Perkara pembatalan pernikahan dapat diajukan ke pengadilan agama di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan, atau di tempat tinggal pasangan suami dan istri, atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. Perkara pembatalan nikah tidak bisa dilakukan apabila pernikahan itu sudah berlangsung lebih dari 7 bulan di pengadilan. Yang keempat yaitu perkara yang pihak tergugatnya lebih dari satu dan bertempat tinggal berbeda. Apabila tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal berbeda, maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan yang meliputi tempat tinggal tergugat. Ini artinya bahwa penggugat dapat memilih salah satu pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Diwanda dengan NIM 2120104051 yang akan membahas tentang perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Selanjutnya, perkara yang tempat sengketanya telah diperjanjikan dalam akta otentik, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat yang telah disengketakan dalam akta autentik tersebut. Selanjutnya, perkara izin poligami. Seorang laki-laki beragama Islam yang ingin melangsungkan poligami wajib mengajukan izin kepada pengadilan agama
yang berada di daerah tempat tinggalnya. Persidangannya bersifat terbuka, kecuali hakim menghendaki sidang tertutup dikarenakan hal-hal yang bersifat rahasia. Baik, saya Jihan Pahita. Saya akan membahas tentang perkara-perkara khusus yang ada di pengadilan agama. Yang pertama itu perkara tentang izin poligami. Alasan izin poligami ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara fakultat. Maksudnya, bila salah satu persyaratan ini dibuktikan, maka pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat memberi izin poligami. Persyaratan izin poligami ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulat. Maksudnya pengadilan agama atau mahkamah syariah bisa memberi izin poligami ini apabila syarat semuanya itu telah terpenuhi. Karena seorang suami yang beragama Islam menghendaki beristri lebih dari satu orang, itu wajib mengajukan izin poligami ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, perkara khusus tentang izin kawin. Permohonan izin melangsungkan perkawinan ini diajukan oleh mempelai pria dan mempelai wanita yang belum cukup umurnya untuk menikah dan tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya dalam melangsungkan pernikahan. Bisa diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah, wilayah hukum, di mana calon mempelai pria dan wanita itu bertempat tinggal. Yang ketiga, perkara khusus tentang wali adol. Penetapan wali adol ini diajukan oleh calon mempelai wanita karena walinya tidak mau menikahkan si calon mempelai wanita ini. Bisa diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Wilayah hukum, si calon mempelai wanita ini bertempat tinggal. Yang keempat, perkara khusus tentang pembatalan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan demi hukum. Contohnya itu tidak terpenuhi wali nikah, tidak dihadiri oleh para saksi, atau perkawinan itu dilangsungkan dengan ancaman, dan terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengesahan nikah, atau isbat nikah. Pengesahan nikah ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, anak, wali nikah. Wilayah hukumnya pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan yang jelas dan bersifat volunter. Produknya penetapan. Pemohonan bersifat kontensius, suami istri sebagai pihak termohon, suami masih terikat dengan perempuan lain, istri tersebut dijadikan pihak dan permohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dapat mengajukan gugatannya pembatalan perkawinan yang telah disahkan, dan kedua majelis hakim 3 hari setelah menerima PMH membuat permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung pada masa elektronik, sekurang-kurangnya menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, hukum segera menetapkan hari sidang. Yang kedua itu adalah cerai talak. Cerai talak ini dapat diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan mengajukan talak terhadap istri. Pengajuan cerai talak ini harus berbentuk gugatan. Proses cerai talak pada pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 JO pasal 14 sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum sidang pembuktian, istri mengajukan rekopensi mengenai nafkah anak, sedangkan harta bersama diajukan dalam perkara. Suami permohonnya dapat mengajukan permohonan provisi dalam pasal 24 nomor 9 tahun 1975. Adapun yang ketiga itu tentang pemeliharaan anak. Anak yang belum mubais atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap atau berperilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan dan kecerdasan serta rohani agama si anak. Harus berdasarkan putusan jika pemohon pencabutan kekuasaan orang tua maka telah ditetapkan di bawah asuhan istri. Pengajuan diajukan oleh orang tua, saudara, dan pejabat berwenang. Nafkah anak berkewajiban dalam hal tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Pasal 41 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Putusan permohonan anak menetapkan anak bernama bin atau binti, umur, tahun, tanggal lahir berada di bawah hadana penggugat. Mencabut hak hadana dari termohon nama binti, menetapkan anak bernama bin atau binti di bawah hadana pemohon.